Gelombang revolusi industri keempat atau dikenal dengan Industri 4.0 sudah mulai memasuki level maturitas. Dari hari ke hari sudah tidak bisa dihentikan lagi. Pemerintah, industri, dan perusahaan sudah harus bertindak untuk merubah sistem dan tatanan budaya agar tidak memasuki gelombang sunset industry. Namun, apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Dimulai dari abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan manufaktur. Revolusi industri kedua ditandai dengan adanya produksi massal dan ditemukannya mesin bertenaga listrik, serta standarisasi industri pada abad ke-19. Sedangkan revolusi industri ketiga ditandai dengan ditemukannya komputerisasi dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita berada di revolusi industri keempat. Dikutip dari laman CNBC, Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah Industri 4.0 kepada publik dalam pertemuan World Economic Forum di Davos pada tahun 2016 silam. Schwab berpendapat revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batasan antara bidang fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat akan mengacu pada bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Menurutnya, perubahan teknologi ini secara drastis akan mengubah cara individu, perusahaan, dan pemerintah dalam bekerja, yang pada akhirnya mengarah pada transformasi masyarakat yang serupa dengan revolusi industri sebelumnya, menjadi terintegrasi ke dalam sebuah sistem yang menggabungkan antara dunia fisik dan biologis yang terdigitalisasi. Hal itu terbukti berdasarkan hasil studi European Patent Office pada tahun 2017 lalu, menunjukkan jumlah paten yang diajukan terkait dengan revolusi industri 4.0 meningkat signifikan hingga 54% dalam 3 tahun terakhir. Dampak revolusi industri bagi Indonesia sudah merambah di berbagai bidang kehidupan seperti pemerintah, transportasi, pendidikan, dan ekonomi. Akibatnya, banyak perubahan dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, baik oleh pelakunya maupun pengguna. Perkembangan teknologi secara masif banyak menumbangkan industri yang tidak mampu menyesuaikan diri dalam iklim persaingan bisnis yang begitu cepat. Sebagai contoh, Gojek yang mampu mendistribusi layanan transportasi konvensional. Meski munculnya menggeser banyak sekali pemain bisnis transportasi konvensional melalui budaya kerja yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keterbukaan, sehingga pengguna dapat secara langsung menilai layanan yang digunakan. Pertumbuhan ekonomi digital di tanah air berkembang begitu pesat dalam 1 dekade terakhir. Jumlah penduduknya yang besar yang menjadikan Indonesia masuk ke dalam 10 besar pengguna internet terbesar di dunia. Menurut data statistik, pada bulan Maret 2019, Indonesia masuk urutan kelima terbesar dalam jumlah pengguna internet dunia. Hal itu membuat Indonesia banyak dilirik perusahaan-perusahaan startup dunia. Menurut data yang dihimpun Bain & Company Southeast Asia Private Equity Practice, tercatat ada 12 unicorn di Asia Tenggara per Desember 2020, yaitu Bigo, Gojek, Grab, Bukalapak, Lazada, Razer, OVO, Sia Group, Traveloka, Tokopedia, VNG, dan VNPay memiliki valuasi tembus 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun. Dari data 12 unicorn di atas, 5 diantaranya merupakan rintisan anak bangsa. Ditambah lagi satu pendatang baru yang juga berasal dari Indonesia, yaitu JNT Express yang bergerak dalam bidang logistik.
Banyaknya jumlah perusahaan rintisan berstatus unicorn yang tumbuh di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pasar dan iklim usaha yang prospektif bagi industri digital. Wajar saja, potensi ekonomi digital di Indonesia diprediksi bisa mencapai 44 miliar US dollar pada tahun 2020 dan diyakini akan terus tumbuh hingga 124 miliar US dollar pada tahun 2025 nanti. Lantas, perusahaan apa saja yang berstatus unicorn milik Indonesia? Tonton sampai habis. Yang pertama, Gojek. Gojek adalah satu perusahaan yang fenomenal di Indonesia. Salah satu layanan awal perusahaan ini adalah penyedia transportasi ojek online bagi masyarakat di kota-kota besar yang ada di Indonesia dengan nama GoRide. Layanan lain yang dimiliki Gojek pada awal mula berdiri, ia menyediakan layanan antar barang yang dikenal dengan GoSend dan layanan belanja yang dinamai dengan GoMart. Seiring perkembangannya, Gojek dengan sigap melihat oportunitas pasar Indonesia. Gojek terus berinovasi dan berkembang menjadi perusahaan super app dengan lebih dari 20 layanan yang ditawarkan, termasuk layanan pesan antar makanan bernama GoFood yang mampu menyelamatkan Gojek di masa-masa sulit akibat hantaman pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak 2 tahun terakhir. Valuasi perusahaan ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar US dollar. Selain mendapatkan gelar unicorn, perusahaan ini juga dapat dikategorikan dekakron karena valuasi yang mencapai lebih dari 10 miliar US dollar. Berdasarkan hasil riset Universitas Indonesia yang dirilis pada tahun 2018, Gojek mampu memberikan dampak ekonomi sebesar 44,2 triliun bagi ekonomi nasional. Selain itu, Gojek dianggap punya peran penting dalam mendukung meningkatnya iklim UMKM Indonesia. Sudah tidak diragukan lagi, gebrakan Gojek mampu merubah stigma negatif dari profesi tukang ojek konvensional yang dipandang sebelah mata, dan mayoritas penggunanya cenderung orang-orang kalangan menengah ke bawah. Kehadiran Gojek mampu meningkatkan derajat profesi tukang ojek. Bisa kalian lihat, hampir semua orang dari berbagai status sosial menggunakan layanan ini. Dikutip dari situs resminya, Gojek telah menggandeng lebih dari 2 juta pengemudi online, 500.000 merchant makanan, dan lebih dari 170 juta unduhan aplikasi oleh penggunanya. Dari berbagai capaian besarnya, wajar jika Gojek masih berada di urutan pertama unicorn Indonesia, yang kabarnya mulai sandar bermain mata dengan Tokopedia. Unicorn terbesar kedua di Indonesia ialah Tokopedia, yang diperkirakan memiliki valuasi sebesar 8-10 miliar US dollar pada awal 2021 atau setara dengan 112 triliun. Tokopedia merupakan perusahaan marketplace atau pihak yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, yang akrab kita sebut dengan e-commerce. Dikutip dari situs resminya, Tokopedia berhasil menggait 6,4 juta masyarakat Indonesia yang memulai dan mengembangkan bisnisnya lewat Tokopedia pada tahun 2019, serta terdapat 90 juta pengguna aktif dalam setiap bulannya, dan lebih dari 5 juta penjual menggunakan layanan ini untuk memperluas pasar. Tokopedia juga disebut mempunyai peran penting dalam mendukung iklim UMKM Indonesia, karena 94% penjual di Tokopedia adalah pelaku usaha skala ultra mikro. Deretan perusahaan unicorn ketiga diduduki oleh Traveloka. Traveloka dikenal sebagai perusahaan yang memiliki layanan pemesanan tiket transportasi, pemesanan hotel, hingga penyewaan kendaraan. Perusahaan teknologi dengan layanan pemesanan tiket transportasi ini diperkirakan memiliki valuasi lebih dari 3 miliar US dollar pada tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, lini bisnis Traveloka juga merambah ke layanan gaya hidup, direktori kuliner, hingga jasa keuangan. Khusus jasa keuangan, Traveloka menawarkan solusi pembayaran dan asuransi. Aplikasi Traveloka sendiri telah diunduh lebih dari 60 juta kali pengguna.
Deretan perusahaan unicorn keempat diduduki oleh OVO. OVO dikenal sebagai perusahaan yang memiliki layanan dompet digital. Pada saat ini, aplikasi OVO dapat digunakan untuk keperluan pembayaran sampai investasi. Valuasi OVO diperkirakan mencapai 2,9 miliar US dollar pada tahun 2020. Dibentuk oleh salah satu grup bisnis besar di Indonesia, yaitu Lipo Group, OVO diluncurkan pada tahun 2017. Seiring perkembangannya, bisnis perusahaan OVO yang dikenal dengan warna khas ungu itu kemudian digandeng oleh Tokopedia sebagai platform pembayaran digital di marketplace tersebut. Kerjasama itu meningkatkan jumlah pengguna di kedua belah pihak. Deretan kelima diduduki oleh Bukalapak. Bukalapak merupakan perusahaan teknologi yang memiliki bisnis utama yang hampir mirip dengan Tokopedia, yaitu marketplace. Pada tahun 2020, valuasi Bukalapak diperkirakan mencapai 2,5 sampai 3 miliar US dollar. Didirikan pada tahun 2010, Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta pelapak, 5 juta mitra Bukalapak, dan 90 juta pengguna aktif. Status Unicom sendiri mulai disandang Bukalapak pada tahun 2017 lalu. Dengan mitra yang cukup banyak, Bukalapak juga dianggap punya peran penting dalam mendukung iklim UMKM nasional. Deretan Unicom terakhir diduduki oleh JNT. JNT adalah perusahaan yang didirikan oleh mantan eksekutif OVO, yaitu Jet Li dan Tony Shin. Perusahaan JNT bergerak dalam bidang ekspedisi dan logistik. Masuknya JNT dalam jajaran Unicom di tanah air dirilis pada bulan April 2021 dengan valuasi sebesar 7,8 miliar US dollar atau setara dengan 113,5 triliun. Didirikan pada tahun 2015, JNT Express yang bermarkas di Indonesia kini telah memiliki perluasan wilayah kerja ke sejumlah negara lain di Asia, seperti Vietnam sampai China. Di Indonesia, perusahaan ini menjadi mitra logistik ke sejumlah e-commerce seperti Bukalapak, Shopee, hingga Tokopedia. Masa-masa pandemi yang menuntut masyarakat merubah gaya hidup berdampak pada naiknya penggunaan e-commerce. Hal ini turut meningkatkan permintaan terhadap jasa pengiriman barang yang dikelola oleh JNT Express. Pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2015, layanan JNT Express kini merambah ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke wilayah-wilayah Asia. Semoga video ini dapat memberikan gambaran akan derasnya laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup manusia mengarah ke teknologi yang terintegrasi yang memberikan kemudahan akses ke berbagai penjuru. Hal ini dapat memberikan peluang yang begitu besar bagi orang-orang yang mampu dan mau menerima tingginya arus teknologi yang semakin hari semakin tidak bisa dihindari, dan memberikan ancaman yang besar bagi orang-orang atau perusahaan yang masih bernostalgia dalam cara-cara lama yang lebih memilih melihat keindahan sunset industry.